Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan. Semoga Anda sekalian sehat selalu, khususnya di pandemik saat ini. Bersama saya Ali Maknawi dalam acara Almak Corner. Hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu mengupas anggaran Pilwu serentak 2021 di Kabupaten Indramayu. Apa, dari mana, berapa anggaran Pilwu yang sekarang sedang proses yang akan digelar sampai pada 2 Juni 2021. Nanti kita akan kupas bersama saya. Untuk itu, saya tidak tanggung-tanggung menghadirkan dengan narasumber saya, Ketua Fraksi DPRD PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Haji Abdurrahman SEMM. Selamat datang Pak Haji di acara saya Almak Corner. Pak Haji ini adalah Ketua Fraksi DPRD PDI Perjuangan, dan kemudian beliau ini terpilih 2 periode di dapil yang sama, di dapil 3 Indramayu, dapil Indramayu 3, yaitu yang meliputi 7 kecamatan ya. Saya dengar sih ini adalah yang pertama kali gitu ya, karena ini pandemi, Pilu ini dilaksanakan gaya-gaya seperti Pilgub gitu ya, TPS lah, dan memang anggarannya sekarang ini sudah di backup full 100% oleh APBD. Dulu itu ada bahasa beli kursi katanya. Jadi artinya Pilwu itu memang demokrasi yang sangat langsung dan memang murni, tidak punya KPU, tidak punya Bawaslu. Jadi anggarannya full patungan para calon, makanya bahasanya ada bahasa beli kursi. Jadi mungkin begitu Pak Haji. Jadi saya mau tahu tentang sejarah, kapan sih Pilwu serentak di Indramayu itu digelar? Mulai kapan pertamanya gitu? Mungkin bisa disampaikan juga dengan dasar hukumnya mungkin Pak Haji. Apa dasarnya, termasuk sumber-sumber anggarannya itu dari mana saja? Mungkin barangkali langsung saja dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Almak. Ya. Saya mungkin yang pertama kalinya ini di Almak Corner diundang oleh Bung Almak. Ini sebuah kebanggaan bagi saya ini ya, mengisi acara di Almak Corner. Temanya juga saya pikir menarik nih ya. Saya sapa dulu, terima kasih pemirsa ya, nanti jangan lupa di-update ya punya Almak Corner ya. Bicara sejarah pemilihan Pilwu serentak di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, karena memang pada awalnya yang pertama itu dari skenario serentak itu, serentak kan namanya serentak tidak harus di 209 desa itu sekali, karena itu ketentuannya ada 3 hal. Ketentuan anggaran, waktunya diperhitungkan sehingga di Indramayu tahun 2014 itu terjadi pemilihan serentak. Jadi dibagi menjadi 2 gelombang. 171 desa yang masa habis waktu itu masa jabatan Pilwunya, dan beberapa yang dekat dengan itu ditarik menjadi jumlah 171 Pilwu. Ini gelombang pertama namanya, sering disebut Mas Almak itu namanya gelombang 171. Oh, gelombang 171 ya? Karena 171 desa gitu ya Pak? Ya, itu ada dinaungi oleh Perda 3 tahun 2014, Perda 13 tahun 2014. Itu yang pertama kali. Kalau nggak salah itu peraturan bupati itu nomor 4 pertama itu. Kemudian kita juga berdasarkan Permendagri 112 tahun 2014 tentang cara pemilihan Pilwu, sehingga memang di situ terjadilah pemilihan Pilwu pertama serentak 2014. Tepatnya itu kalau nggak salah itu tanggal
13 Desember, 10. 10 Desember, 10, betul, ya. betul, betul. 10 Desember. 10 Desember waktu itu ya. Nah, di mana waktu itu masih memang karena kemampuan keuangan daerah kita tidak ada, Bung, maka memang kita waktu itu walaupun komitmen ya Undang-Undang Nomor 6 akan kita jalankan, pada prinsipnya APBD lah yang akan mendanai, tetapi kita waktu itu hanya mampu menganggarkan sekitar kurang lebihnya itu 5 miliar lah Untuk 5 miliar. 171 desa. Ya, kira-kira jadi 25 sampai 30 juta ya per Itu. desa ya. Pemilihan KUU serentak pertama 171 desa terselenggara pada tanggal 10 Desember. Kemudian yang gelombang keduanya itu ada sekitar 138. Sisanya berarti dari Sisa. 309 desa Ya. di Indramayu. Ya, kita break 317 kan ada kelurahan dan desa. Sisanya itu 138 itu terjadi pemilihan KUU serentak yang kedua, yaitu ya betul tanggal 13 kalau itu tanggal 13 Desember. Desember lagi ya. Desember lagi. Khususnya Desember. Hasilnya memang sudah terjadi, dan dari sisi evaluasi kami melihat waktu itu kan kita meluncurkan sekitar 12,5 miliar ya APBD itu, dan masih ada sedikit. Kemudian juga ada budaya pola lama, masih ada sumbangan dari calon-calon, sehingga memang nggak murni dulunya ada APBD. Tapi sesungguhnya APBD kita sudah, kalau rata-rata itu sudah sampai 92 juta per desa itu. 2017 itu ya. Itu satu gelombang, satu serentaknya udah selesai. Nah sekarang 2020 sebenarnya tadinya, tetapi karena kemarin ada pandemi dan pilkada juga kebetulan memang di tahun 2020, sehingga terjadilah Mundur, yang ya? sekarang itu dimundurkan. Tepatnya memang tanggal 2 Juni ya, Mas. 2 Juni. 2 Juni ini memang putaran yang kedua kalinya. 171 desa akan serentak di tanggal 2 Juni, hari Rabu. Itu kira-kira sejarahnya. Kita itu serentak pertama kalinya di tahun 2014. Oh, berarti sudah 3 kali ya serentak ini Pak Haji. Sudah 3 kali menyelenggarakan. Jadi sudah kembali lagi ke gelombang pertama lagi nih. Sudah 101 kembali lagi desa. ke gelombang pertama. Untuk yang 2021 ini ya, Ya. yang akan digelar 2 Juni nanti. Nah, tadi kelihatannya ada semacam penganggaran yang bertahap ya. Misalnya tadi di 2014 sekitar 5 miliar atau 20 sampai 30 juta per desa Ya. untuk 171 desa. Terus di 2017 sekitar 12,6 miliar dari APBD atau sekitar 90 jutaan lah per desa gitu. Jadi mungkin masih sisanya masih dapat mengambil dari calon ya, padahal itu sudah dianggarkan 100% ya dari APBD. Nah sekarang Pak Haji kira-kira berapa sih total itu? Ada kan berarti kan sudah di backup 100% oleh APBD nih, pilu nih kita nih di Indramayu. Dan sekarang 171 desa ini berapa kira-kira anggarannya, dan kira-kira berapa per desanya dapatnya gitu? Sedikit saya mundur dulu ya. Sebenarnya 2017 gelombang kedua 138 desa itu sudah kita full cover dari APBD. 100%? Sudah 100%. Walaupun hasil evaluasi kemarin itu banyak memang kemarin itu ada yang masih sumbangan Luar dari langsung. Hitungan kami kan waktu itu 12 miliar setengah itu di tahun 2017 itu hampir satu desa itu sekitar 90 jutaan. Itu angka tengah-tengah. Penyelenggara pemilihan itu kalau saya amati waktu perencanaan itu ada yang selesai di angka 45 miliar, ada yang memang sampai boros di angka 175 miliar. Kalau kita ambil titik tengahnya di angka 90. Tapi pada faktanya banyak kejadian kami dengar itu masih ada sekarang. Tahun 2021 ini kami tekankan memang tidak boleh ada sumbangan. Tidak boleh ada sumbangan. Kami sudah hitung banget bersama eksekutif kemarin di Bandung ya,
Salah satunya yang kami kemarin ACC itu untuk 2021 itu sebesar 36 miliar. 36 miliar 36 untuk miliar. 2021 ini. Untuk 2021. Ada yang menarik 2021 kan, 2021 sesuai dengan Pergub kita Perda 5 tahun 2017 yang turunan itu di Pergub 46A, bahwa memang suasananya adalah suasana apapun. Sehingga memang Pergub 2020 itu ya, Pergub 2020 tentang penyelenggaraan pemilihan tahun 2021 ini ya di dalam suasana yang seharusnya memang TPS-nya ada 170 kartu. Iya. Tapi kalau kita mengikuti ketentuan tidak boleh satu TPS lebih dari 500 kan, maka memang berlipat ganda jumlah TPS itu. Kemarin dihitung itu sekitar 1.807 TPS. Soal Indramayu. Iya, dari desa itu ya. Dari 171 desa itu ada sekitar 1.807 TPS. Nah, maka memang ini kan perlu kita hitung kalkulasinya memang secara umum sih berdasarkan DPT, berdasarkan hak pilih di sebuah desa. Tapi secara umum tahu sekarang itu bisa diperkirakan antara 200 sampai 205 rata-ratanya dulu. Ada yang kurang dari 200, ada yang kurang. APBD setiap desa penyelenggaraan pemilihan itu yang 200 juta langsung ditransfer ke panitia itu sekitar 200 jutaan per desa. Dari total 36 miliar itu per desanya jatuhnya sekitar 200 jutaan. Ya, kalau saya rata-ratakan ya, karena Lumayan besar ya. basisnya itu formulanya itu dari daftar pemilihnya. Ya. Baik. Artinya peningkatannya sangat besar sekali ya untuk anggarannya, karena mungkin sekarang COVID mungkin panitianya juga banyak ya Pak Haji ya. Ya. Mungkin Pak Haji tentang sekarang kan barangkali rincian apa saja sih dari 100% yang di cover APBD ini tadi yang 200 jutaan gitu. Jadi rincian yang harus disiapkan oleh panitia pilu ini karena ini COVID juga gitu, TPS-nya juga banyak seperti pilkada gitu. Nah, kira-kira apa saja gitu. Dan mungkin nggak ini ada semacam potensi tadi yang tidak wajar, di mark up, barangkali dipermainkan oleh panitia tingkat kabupaten atau tingkat desa gitu. Jadi kira-kira seperti apa itu Pak? Rincian yang harus sesuai, apakah sudah ditentukan gitu, harganya dan lain sebagainya gitu. Ini harus beli ini gitu, atau gimana? Apa bebas? Dikasih 200 juta bebas lah apa kata panitia desa gitu, atau gimana Pak? Rinciannya, mekanismenya? Ya, saya ini hitungannya ya, dalam simulasi itu kemarin memang sekitar 860.000 hak pilih nanti. Oh, hak pilihnya, Hak pilih. DPT-nya. DPT-nya ini daftar pemilih tetap, nanti jadinya hak pilih ya. Ada daftar pemilih tetap, ada daftar pemilih tambahan dan sebagainya, itu nanti hak pilih. Total itu sekitar 860.000 orang yang akan mencoblos di pilu ini ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa memang itu satuannya itu ya berdasarkan perhitungannya itu berdasarkan hak pilih itu ada berapa di desa itu. Ada saya A dapat sekian, ada Ya. hak pilihnya. Oh, tergantung jumlah ya. Kemudian tadi bicara dalam penyelenggaraan di waktu COVID ini, sehingga timbul angka dari dulu 12 miliar, sekarang menjadi 36. Ini bisa dibilang 3 kali lipat dari anggaran tahun kemarin. Ini pertama memang ada banyak anggaran untuk syarat-syarat dalam penyelenggaraan dalam suasana COVID, di mana memang di situ harus ada anggaran di TPS itu. Dulu kan tersetel, sekarang jadi TPS, dan setiap TPS itu wajib panitia itu mengadakan masker, panitia itu mengadakan sarung tangan, hand sanitizer Untuk pemilih tadi. untuk pemilih. Ya, 200 orang yang 500 orang yang mau nonton itu, ada 400 orang itu tetap dikasih masker, dikasih sarung tangan, hand sanitizer disediakan, kemudian juga cek tubuhnya juga diukur. Ini juga mengakibatkan memang per 25 mata serap untuk biaya
itu semua. Nah ini jadi pertanyaannya bagaimana, ada peluang nggak untuk terjadinya sesuatu hal yang tadi ya, memang betul perencanaan rapi juga kadang-kadang di pelaksanaan tidak rapi, atau di perencanaan kurang bagus juga apalagi nantinya. Waktu dalam perencanaannya memang sebenarnya ada sedikit kita sudah meningkatkan ini ya. Kalau contoh konkretnya misalnya satu masker kita angka 1.500 masker ini. Dianggarkannya segitu. Dianggarkan 1.500 oleh eksekutif, oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di angka 1.500. Namun saya garis bawahi ya, APBD 2021 kan dibahas oleh Bupati yang lama ya, oleh Pak Taufik Hidayat dan Perda. Termasuk Perbup tentang pilbunya 46.A untuk penyelenggaraan KUMU tahun 2021 juga itu ditandatangani tanggal 11 Desember Bupati sebelumnya. Karena memang rencananya juga sudah ada itu penyelenggaraan KUMU tahun 2021. Itu adalah produk dari mereka. Sekarang di dunia itu sudah tinggal menjalankan saja. Rancangan untuk pembelian bahan secara umum kan harus mengcover honor, harus mengcover alat peraga kampanye, ATK, makan minum, sampai kepada TPS di situ. Kotak suara, kertas suara gitu ya? Iya, petugas pemungutan suara di situ juga harus ada, sampai kepada hal kecil karena emang standar. Habis itu tuh harus dibuang ke sampah. Kita ada. Tempat sampah ada. Tempat sampah 30.000 satu itu. Bukan hanya bukan tinta saja. Sekarang satu tempat juga itu ada. Undangan, pencacahan dan lain sebagainya, ini bagiannya. Semuanya di-cover itu. Luar biasa. Semua di-cover. Ya, kira-kira demikian dalam kami. Nah, berarti memang sudah disiapkan sedemikian rupa lengkap itu ya. Jadi semuanya dianggarkan sampai hal-hal yang kecil. Gitu. Jadi taruh tadi 200 juta per desa itu juga memang mengcover semua ya Pak Haji. Nah sekarang terkait dengan ini Pak Haji, misalnya nih, saya nih jadi panitia desa gitu, ya, dikasih 200 juta. Nah itu tuh sistem masuknya tuh apakah ngambil ke Pemda, ke dinas, atau ditransfer ke panitia atau ke desa atau kecamatan, maksudnya sistem duitnya gitu, cairannya gitu. Kalau dana desa kan langsung ke bendahara desa. Nah sekarang apakah ke bendahara pilbu, panitia, apakah bendahara desa, apakah lewat kecamatan gitu, atau seperti apa sistem pencairannya? Terus berapa kali cair gitu Pak? Kira-kira berapa kali tahap? Saya mundur dulu ya. Langsung. Ini sebenarnya penyempurnaan dari tahun 2017 di mana memang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai penanggung jawab. Di situ memang dia anggarannya ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di barang, BK, surat suara dan lain sebagainya gitu. Setelah kami evaluasi itu juga sedikit banyak temuan, ada permainan. Hingga tahun 2021 dibalik. Kita bentuknya hibah dan langsung ke bantuan keuangan dari kabupaten ke desa. Biasanya desa bikin tingkatnya. Nah ini sistemnya itu langsung transfer ke panitia, penyelenggara pemilihan itu. 200 juta itu ditransfer, kemudian memang tahapannya bagaimana? Bisa yang terjadi itu kan enggak, kalau bisa saja sebenarnya secara umum langsung dikasihkan 200 juta, tapi kan tahapannya kan sebenarnya ada. Sehingga kalau sampai tahapan kami hitung dari tahapan pertama sampai kepada tahapan penetapan dari bakal calon menjadi calon, itu kami katakan itu tahap satu. Tahap pertama tahap anggaran dari persiapan sampai proses tadi penetapan calon itu ya boleh diambil. Nah, kemudian tahap 2-nya itu kan pemutahiran data dan pemungutan biaya juga boleh lagi diambil. Ini dua tahap ya. Biar SPJ satu modal. Iya. Nah mungkin dua tahap ya. Ini tahap pertama dari proses awal pendaftaran, pembukaan sampai kepada penetapan lah. Ya, biayanya. Kedua, kampanye, masa kampanye sampai pemungutan suara. Sampai pemungutan suara. Kan panitia itu ada tingkat desa, tingkat kecamatan barangkali nih.
kabupaten. Kira-kira yang angka 200 juta itu per desa itu apakah sudah juga termasuk menggaji panitia di tingkat kecamatan dan kabupaten? Apa itu di luar dari 36 miliar untuk tadi panitia tingkat kabupaten seleksi yang kemarin itu yang lebih dari 5 itu per desa calonnya gitu, itu dari mana itu mereka? Saya senangnya di Alma Polder itu begitu. Pertanyaannya sampai rinci begitu. Ya pada prinsipnya emang 200 plus minus 200 itu untuk penyelenggara. Ada tim pengawas tingkat kecamatan, ada tim pengawas kabupaten, ada tim seleksi bagi yang lebih dari 5, ada tim namanya itu apa ya? Ketika ada persoalan konflik itu juga ada tim lagi, fasilitasi perselisihan dan lain sebagainya. Itu adanya di dinas, pemberdayaan masyarakat desa sebagai penyelenggara itu, dan adanya di Sekda yang sebagai penanggung jawab keseluruhan itu. Sekali lagi yang 200 sekitar 200-an itu kurang lebih itu per desa itu untuk penyelenggaraan murni panitia desa. Panitia tingkat penyelenggara panitia desa gitu. Berarti yang tadi lain lagi itu. Lain lagi. Itu urusannya di dinas dan ini. Lain lagi. Mungkin kalau dihitung semua di atas 36 miliar lah untuk total. Ini kan di backup 100% oleh APBD nih, desa nih, panitia nih. Jadi pasti akan membuat laporan gitu. Dan memang penggunaannya seperti apa, apakah sesuai apa enggak, apa harus habis gitu, apa kalau sisa bagaimana gitu, apa harus habis gitu. Dan kalau apakah misalkan minus bagaimana gitu. Laporannya seperti apa kira-kira nih Pak Haji dari panitia desa, mana mau laporannya seperti apa gitu. Mungkin barangkali bisa dijelasin Pak Haji. Anggaran untuk pelaporan dan bagaimana sisa anggaran kalau tidak terserap, ini hal yang menarik lagi ya. Secara umum pelaporan itu dianggarkan. Kita memang nggak mau nanti nggak ada dokumentasi. Kalau nggak dikasih anggaran bisa jadi nggak ada dokumentasi, nggak ada ini. Jadi setiap tahapan oleh panitia itu dilaporkan sampai dari A sampai Z. Tahapannya dia laporkan ke penanggung jawab dan kontak jadi itu BPD. Dari panitia pemungutan ke panitia 9 atau namanya panitia apa sekarang itu panitia pemilihan RU ya. Itu dari panitia melapor kepada panitia 9. Dari panitia 9 melapor kepada BPD. Dari BPD melapor kepada pengawas tingkat kecamatan. Dalam konteks ini kecamatan. Kemudian dari tingkat kecamatan melapor juga ke tingkat kabupaten, dan kabupaten seterusnya lapor kepada bupati karena SK-nya dari bupati. Jenjangnya begitu. Dia itu mencatat kejadian apa dan lain sebagainya. Proses dari mulai pembukaan pendaftaran, pelaporannya ada dan anggarannya ada. Anggarannya ada. Maka memang ini kita hitung semua, nggak boleh nggak ada yang teranggarkan. Untuk acara sampai pelaporan juga kita sediakan anggarannya. Ya. Kalau tidak terserap, ya boleh saja. Tapi saya pikir saya takutnya itu nggak terserap, anggarannya, laporannya nggak ada, itu berbahaya lagi. Barangkali kan saking panitianya baik nih Pak Haji. Waduh sisa nih, kembalikin ya, gitu. Ya. Jarang. Tapi kayak jarang. Biasanya jarang yang surplus. Ada juga defisit. Saya tahu kemarin saya sosialisasi itu anggaran untuk panitia itu dia bekerja 4 bulan tapi dianggarkan cuma 3 bulan katanya. Jadi pasti kurang lah. Oh gitu ya. Oh masih ada permasalahan begitu ya berarti. Nah, mungkin begini, misalkan ke desa dikasih 200 juta Pak Haji oleh APBD. Nah, misalnya di situ kan banyak yang harus disediakan, dia pasti ditentukan misalnya kertas suara, masker gitu ya. Terus kotak suara barangkali atau dan lain sebagainya. Misalnya nih itu tuh panitia itu tidak menyiapkan atau misalkan dikoordinir oleh beberapa lembaga barangkali si alasannya untuk mempercepat, misalkan oleh kecamatan atau bahkan oleh dinas gitu, tingkat kabupaten. Contoh misalnya ya sudah untuk kertas suara dicetakkan gitu oleh kecamatan atau oleh dinas itu tingkat kabupaten, panitia tingkat kabupaten gitu, atau masker dibelikan oleh panitia tingkat kabupaten, itu boleh nggak tuh Pak Haji? Apakah itu haknya panitia tingkat desa gitu? Boleh nggak kira-kira? Kalimat dibelikan ini yang dibelikan.
Atau dibuatkan gitu. Dibuatkan, Iya. dibelikan. Boleh nggak itu? Masih agak mending kalau dipaksa untuk membeli di kecamatan, kalau dipaksa untuk membeli di desa tidak boleh. Pada prinsipnya itu hak panitia. Ya. Hak panitia tingkat desa. Hak panitia. Oh. Ya. Masa kok sampai dibelikan? Misalnya kan ada pengadaan papan tulis, Iya. pengadaan 500, kok dibelikan kecamatan, kok dibelikan desa? Sudahlah, kasih aja itu Ke panitia itu ke ya? panitia. Sampai-sampai misalnya dalam satu TPS misalnya kan harus ada meja 10, kursi 25 disewakan oleh kecamatan. Jangan, itu gaya-gaya lama lah. Apakah memang tidak jelas? Saya pikir di dalam peraturan bupati jelas kok. Ukuran kertasnya sampai diukur harus 80 mili dan lain sebagainya. ketebalannya Harus ya. begini dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa. Dan awas, jangan lupa ya. Sebenarnya fungsi pengawasannya, fungsi kegiatan kecamatan itu bukan untuk membodohi terus supaya beli di kecamatan atau beli di desa, tetapi mengarahkan supaya memang sesuai dengan ketentuan dan boleh mempersilahkan bebas untuk beli di mana yang sesuai dengan panitia yang terdekat lah, ya. Yang terdekat di daerah situ kan mungkin ini juga bagian penting kok untuk pemerataan ya. Percetakan Hargolis ya supaya dapat percetakan di Indramayu juga supaya dapat, percetakan di Jatibarang juga supaya dapat. Ini kan lumayan untuk meningkatkan pendapatan percetakan. Yang penting kan berbarcode katanya, yang penting kan harus ada ininya biar nanti SPJ-nya jelas. Kira-kira demikian lah, nggak usah diajari bodoh terus supaya beli di dia. Bahwa ini barang ini susah, masker ini susah. Enggak, itu masker itu sesuatu barang yang mudah dibeli kok dimanapun. Bukan barang-barang yang susah. Jadi artinya itu adalah haknya panitia tingkat desa ya, Haknya Pak? panitia. Saya Jadi lihat, kalau ada misalnya nih yang namanya ini kan sudah rahasia umum Pak Haji ya. Mohon maaf, kan biasanya nih, wah ini nih banyak untungnya nih. Misalnya saya kalau tanya dulu. beli masker gitu, Saya tanya misalnya dulu gitu. ke Bung Almak ya. Iya. Andai Bung Almak jadi panitia, bisa nggak beli alat suhu, alat pendeteksi suhu? Bisa nggak? Ya gampang itu Pak. Itu kan sangat gampang. Bisa lewat online langsung. Bisa lewat datang online semua. sendiri. Jadi saya pikir sebenarnya sudahlah tinggal Iya. spesifiknya sudah kami cantumkan. Pak Camat juga tinggal ngawasi saja. Alat yang paling tersulit mungkin alat pendeteksi juga ya. Itu kawan-kawan di tingkat panitia yang muda-muda itu nggak bisa itu. Sekarang tinggal pesen di online aja bisa. maupun nyetak suara Iya. juga lebih Ini saya diserahkan juga contoh gitu. saya itu contoh yang paling tersulit itu. Misalnya pengadaan alat pendeteksi suhu ya. itu. Kalau meja kalau apa kan mudah kan, pagar untuk pemakan semua ada anggarannya dan mereka berhak secara umum mengelola anggaran itu. Tinggal ngawasi saja. Kalau misalnya ada kesepakatan lah di desa, di kecamatan itu, ya sudahlah, biar agak ringan dan cepat. Jadi mungkin ibaratnya mah bagi-bagi lapak lah dalam tanda kutip gitu Pak Haji ya. Misalnya ya sudah untuk kertas suara diserahkan ke kecamatan untuk dicetakkan gitu, barangkali itu boleh nggak secara melanggar nggak maksudnya kayak gitu Pak Haji? Tidak boleh lah dicetakkan, dibelikan dari Tidak sebagainya. boleh ya? Tidak boleh. Saya titik aja Oke. tidak boleh. Dalam konteks ini saya tidak boleh. Oke, awas tuh, Ada jelas ya. satu dua dengar tapi itu tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh katanya. Baik, ini menarik ya karena memang saya tuh dengar-dengar dari beberapa masukan Pak Haji di bawah gitu. Ada ya beberapa teman juga ada yang jadi panitia katanya yang ini nanti diadakan oleh dari pusat katanya. Nggak tahu pusat yang dimaksud itu apa gitu. Kan kita kan cuma se-Indramayu, berarti kan kalau pusat itu ya kabupaten kan gitu, atau dinas gitu, atau tingkat kecamatan gitu. Nah, mungkin barangkali di lapangan. Nah, barangkali mungkin panitia juga bisa ya dengan ketegasan tadi menurut Pak Haji bahwa memang itu adalah hak sepenuhnya panitia gitu ya. Tingkat desa yang ketika sudah ditransfer ya sudah silakan digelar, yang penting sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan, barangkali gitu ya Pak Haji ya. Saya bilang tidak boleh itu begini ya. Emang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ada mesin percetakan. Ya. Emang di kecamatan dia memproduksi masker. Ya kan? Kalau di drop begitu dengan alasan apapun itu tambah panjang deret yang api dan itulah sudahlah. Operasionalnya panjang. Operasionalnya panjang. Ya. Jadi mungkin membengkak barangkali ya. Tidak bisa lebih hemat barangkali gitu. Ya. Barangkali mengurangi kualitas. Tidak gitu ya. boleh, itu bagian dari memutus mata rantai tadi lah, ongkos produksi yang terlalu panjang. Baik, nah sekarang begini Pak Haji, balik kepada
ada bisikan sih dari tadi, berapa sih gaji panitia Pilwu di desa itu berapa gitu? Iya. Ada yang nanya gitu, berapa kira-kira gajinya, ada nggak sih gitu? Kalau bicara honor ya, memang ada honor untuk, Dan di tingkat TPS barangkali berapa? ada Gitu? honor untuk BPD. BPD bulan. ada honor. BPD emang bekerja duluan, dia membuat panitia dan mungkin sampai akhirnya melaporkan. Itu juga wajib ada honor. Itu kalau yang kedua itu ada honor untuk panitia. Panitia yang Panitia pemilihan tuh tingkat desa, yang 9 orang itu ya? yang 9 orang. Kalimatnya emang 9 sampai ganjil, jumlahnya antara 9 sampai 11 maksimal. Itu juga ada honorarium. Kemudian ada lagi honorarium untuk panitia pemungutan suara Tingkat TPS. tingkat TPS. Oh, iya. Ada pangsum juga di situ. Oh, pangsum. Iya, pangsum. Tuh, ada pangsum. Berarti sama lah kayak pilkada, kayak gitulah Ya, kira-kira ya. itu kalau seingat saya, kalau Besarannya berapa kira-kira Pak Haji? kalau ketua panitia tingkat desa itu 1.200.000-an lah Tapi per bulan ya. per bulan. Kalau dia kerja 3 bulan berarti dapat 3.600.000. Tapi jenjang setelah itu ada lagi beda lagi anggota, sekretaris beda. Oh gitu. 1.100.000. Kalau anggota, Oh, beda tipis lah. anggota 1 juta Oh, iya. dalam 1 bulan. Kalau dia panitia itu kerja di 3 bulan, dia Berarti dapat honor 3 juta. Ya, 3 juta. Kemudian ada lagi kalau honor Linmas itu sekitar paket itu Linmas itu. Paket? Iya, di TPS itu ada untuk Linmasnya itu mau 3 orang mau apa, tetapi ada paket 500.000 untuk Linmas. Udah lepas itu. 500.000, Iya. 5 orang. Linmas. Kalau Berarti untuk- harian lah kalau itu ya Pak Haji. Kalau untuk BPD itu sebenarnya kecil ini, 750 itu. 750. Ketua, kalau anggotanya 500 cuma. Oh, 500. 500 per bulan. Bulan. Dia dianggarkan 2 bulan. Tidak, Kalau tidak full ya, full ya, day maksudnya. ya. Kalau panitia Paling sekali. TPS ya sekitar di angka, kalau panitia TPS ya, Iya. panitia pencacahan beda lagi tuh. Kalau Oh, ada, pencacahan- ya? Iya, untuk pemutahiran pencacahan itu Oh, untuk ada juga ya validasi ada itu. panitianya. Itu paket dalam satu TPS itu dalam, kalau saya contohkan di Anjatan ya, yang angkanya 4.820 hak pilih itu 7 juta sekitaran untuk tadi tuh honor itu. Oh, pencacahan. Pencacahan. Coklit lah. Coklit PP. Iya. PPDP ya. Satu DPT di coklit itu ongkosnya 1.500 sih 1.500 per pemilih, per pemilih. per DPT ya. Jadi untuk pemutahiran berbasis kerja, kalau yang honor tadi, dan sebenarnya di samping honor mereka juga ada kerjaan-kerjaan yang akibat dari kegiatan, upah akibat kegiatan itu. Mungkin barangkali itu tadi ya sudah jelas tentang besaran gaji juga sekitar 1.200.000-an per bulan, tapi tidak ada kan jam kantornya ya Pak Haji ya. Yang penting kalau ada kegiatan ini, gitu. Jadi ya lumayan lah segitu besar Pak Haji untuk ukuran Indramayu. Tinggal dikali ya, kalau 3 bulan dikali 3, 4 bulan dikali 4 gitu. Iya, contoh misalnya Anjatan, kayak Anjatan kan TPS-nya 10, totalnya itu untuk panitia TPS honor itu 33 juta. Satu TPS Betul, ya. ya sekitar angka 150-an lah. Kalau hari itu maksudnya beda dengan panitia. Misalnya nih ada pengaduan nih dari masyarakat. Masyarakat ini melihat, oh ini ada kecurangan nih di di panitia, atau misalkan ada di calon-calon antar calon gitu, konflik lah semacam itu. Misalnya mau melaporkan panitia yang curang misalnya, atau tingkat TPS panitia yang curang gitu, atau tim ses pilu yang curang gitu. Nah, itu kira-kira pengaduannya kemana Pak Haji? Kan tidak ada Bawaslu sekarang. Tidak ada Bawaslu, tidak ada Gakumdu, kayak pilkada. Gimana nih sistem pengaduannya? Beda 5 tahun 2017 diatur bahwa memang pengawasannya ini pengawasan ada di tingkat kecamatan, ada pengawasan di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di ketua lewat camat, di kabupaten langsung di dan kecamatan juga pasti di dalamnya
puncak. Memang ada mengenai ada kejanggalan dan sebagainya, offset atau ada pelanggaran dalam pilgub serentak itu ya dilaporkan aja camat. Jadi artinya memang Bisa konsep nanti. iya. Kemudian kalau masalahnya naik itu nggak bisa memutuskan, maka memang dari nanti melaporkan tingkat kecamatan, bahwa kecamatan melaporkan ke tingkat kabupaten. Di situ ada dalamnya ada kepolisian, ada kejaksaan. Kemudian kalau ada perselisihan, baik hasil dan lain sebagainya, siapa yang menindaklanjuti oleh bupati, tetapi bupati dibantu oleh tim itu ada dalam ketentuan di pasal 40, pasal 41-nya bahwa ada yang namanya fasilitasi perselesaian. Jadi gabung dulu lah. Oh ya, bergabung dulu. Berarti ada timnya ya? Sampai misalnya kan selisih angka, selisih itu siapa yang berhak dilantik apa, jadi di situ digodok di situ. Nah, sengketa pemilihan, namanya tim fasilitasi sengketa pemilihan. Dan itu diresahkan oleh bupati. Baik, Pak Haji, terima kasih. Saya pikir ini sudah jelas ya tentang anggaran. Mungkin ini ada sedikit manfaat lah agar mungkin pada tahu ya, masyarakat tahu seperti apa sih penganggaran di Pilgub pada tahun 2021 ini gitu ya. Jadi barangkali biar masyarakat paham bahwa ini sepenuhnya di backup 100% oleh APBD. Bahkan tadi rinci banget sampai masker, sampai tempat sampah segala media semuanya di backup, makan minum di backup, gaji ada semua dari APBD. Bahkan tadi di rinciannya itu untuk Pilgub kali ini itu sekitar 200 jutaan per desa, mungkin bisa lebih ya barangkali bagi yang TPS-nya banyak. Nanti tergantung sama jumlah TPS dan jumlah pemilih, barangkali itu yang membedakan masing-masing desa. Nah, mungkin terakhir Pak Haji, barangkali closing statement apa sih di Pilgub ini yang harus dilakukan, seperti apa yang harus oleh masyarakat, oleh panitia Pilgub, dinas barangkali mungkin ada semacam statement dari Pak Haji sebagai ketua fraksi dan sebagai legislatif lah. Baik, terima kasih. Closing statementnya data-data aja lah Muhammad. Saya berharap memang tujuan kita ini dalam Pilgub serentak ini kan supaya demokratis ya, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang mencederai demokrasi itu sendiri. Kita harus pakai asas kita. Dalam penyelenggaraan itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, yang ditambah jujur, adil dan adil. Jadi luber, jujur, dan mudah-mudahan akan mendapatkan kubu yang berkualitas dan dalam pelaksanaan juga tidak ada kendala. Enjoy kita, selamat kepada masyarakat yang menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan guru khususnya di 171 desa ini. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan menghasilkan guru yang punya kualitas yang diharapkan oleh masyarakat dan ke depan mampu guru yang menjalankan program-program dari pemerintah. Kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji. Nanti kita kapan-kapan ketemu, sudah hadir di Alma Corner ya, yang sangat sederhana ini Pak Haji. Terima kasih atas kedatangannya. Salam begini Pak Haji. Alma Corner ya. Alma Corner. Jaya Alma Corner. Oke. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Terima kasih. Salam Corona Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji. Terima kasih. Itulah kita membuka sedikit tentang mengupas tentang anggaran Pilgub serentak 2021. Ini akan ditayangkan di channel.com. Tolong subscribe dan sebarkan masyarakat yang lain agar tahu tentang anggaran itu. Terima kasih. Salam Alma Corner.